Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembahasan soal persiapan ASPD. Kali ini kita akan bahas untuk persiapan ASPD tahun 2025 dari soal PPASPD Kabupaten Bantul tahap 1. Bagian yang pertama kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke soal yang pertama. Pembahasan soal PPASPD Paket 1 Literasi Sains Kabupaten Bantul. Perhatikan soal nomor 1, menghitung berat badan ideal. Di sini pada paragraf ini dikatakan bahwa untuk laki-laki menghitung berat badan idealnya adalah dengan rumus TB tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% itu untuk berat badan ideal. Nah, di sini gambarnya adalah seorang laki-laki yang memiliki massa 63 kg. Mari kita tentukan berdasarkan hasil pengukuran bahwa Satria berat badannya termasuk dalam kategori apa. Satria memiliki tinggi badan 170. Kita masukkan ke rumus ini TB 170 dikurangi 100 dikurangi 10% dari TB, berarti 17. Hasilnya adalah 70 dikurangi 17 sama dengan 53. Namun di sini untuk berat badan normal diperoleh dengan menghitung berat badan ideal. Jadi ini berat badan idealnya plus minus 10%. Jadi 53 plus minus 10% dari 53 berarti 5,3. Nah, jadi yang batas atasnya 53 ditambah 5,3 sama dengan 58,3. Sedangkan yang batas bawahnya adalah 53 dikurangi 5,3. Jadi sama dengan 47,7. Sehingga dikatakan berat badan normal ini berarti sama dengan rentang antara 47,7 sampai 58,3. Sehingga jika masanya 63 kg berarti lebih dari 58,3, maka ini adalah kategorinya kelebihan berat badan. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 2, peristiwa pembuatan es batu. Es batu berarti dari air yang dibekukan ya, maka kemudian menjadi es. Dari cair menjadi padat. Perhatikan pertanyaannya di bawah adalah ilustrasi susunan partikel wujud zat padat, ini padat, cair, dan gas. Gambarnya seperti itu. Nah, fenomena terbentuknya es batu tadi terbentuk dari cair menjadi padat, berarti dari nomor 2 ke nomor 1, berarti 2 ke 1. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 3. Di sini ada emas. Yang diketahui adalah ada beberapa sifat dari emas. 1. Berwarna kuning mengkilat. 2. Titik didih dan titik lelehnya tinggi. 3. Tidak reaktif. 4. Bereaksi dengan halogen. Nah, kemudian di sini ditanyakan bahwa yang merupakan sifat kimia emas ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Perlu kita ketahui ada beberapa sifat, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Yang namanya sifat fisika itu adalah karakteristik suatu zat yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah identitas zat itu sendiri. Contohnya warna, bentuk, ukuran, massa, volume, kepadatan, titik leleh, titik didih, kelarutan, konduktivitas, dan kekerasan. Perhatikan dari soal tadi itu yang merupakan sifat fisika itu adalah warna, titik didih, titik leleh. Jadi 1 dan 2 ini adalah sifat fisika. Berarti yang termasuk sifat kimia adalah
3, dan 4. Apa itu sifat kimia? Perhatikan, sifat kimia adalah karakteristik suatu zat yang berkaitan dengan kemampuannya untuk bereaksi atau berubah menjadi zat baru. Contohnya adalah mudah terbakar, mudah berkarat, mudah membusuk, reaktivitas terhadap asam atau basa, kemampuan untuk beroksidasi atau tereduksi. Oke. Nah, kemudian di sini ada tidak reaktif. Nah, kemudian di sini ada bereaksi. Maka 3 dan 4. Jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Perhatikan di sini ada gambar memandikan anak begitu ya. Di mana prinsipnya adalah air yang dingin diberi dengan air yang panas, suhu tinggi, sehingga diperoleh suhu yang ideal. Di sini suhunya diminta 35 derajat Celcius. Nah, diketahui bahwa di soal ini jika suhu air dalam bak mandi adalah 25 derajat Celcius, di sini ada 25 derajat Celcius, masanya 110 kg. Tuh. Kemudian air panasnya dituang yang suhunya 90 derajat Celcius. Ini air panas. Maka yang perlu ditambahkan air panas ke dalamnya itu berapa kilogram, berapa banyaknya air panas. M-nya di sini ditanyakan berapa. Sehingga diperoleh suhu campurannya adalah 35 derajat Celcius. Berdasarkan rumus asas Black, di sini Q lepas sama dengan Q yang diterima atau diserap. M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Karena yang ditambahkan adalah keduanya adalah jenis yang sama yaitu air, maka kita nggak pakai color jenisnya dalam perhitungan ini. Dicoret ya. Sehingga kita tuliskan yang melepas itu adalah air panas. Kemudian yang menerima atau menyerap adalah air dingin. Yang panas berarti yang ini ya. Yang panas adalah yang 90 derajat Celcius. Maka kita tuliskan M1-nya ditanyakan M dikali delta T. Delta T-nya maka suhunya turun dari 90 menjadi 35 derajat Celcius. Sama dengan 55 derajat Celcius. Sama dengan M2 yaitu yang air dingin masanya 110 tuh dikali dengan delta T2. Perubahan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa memperoleh M sama dengan ini 110 kali 10 dibagi 55. Ini bisa kita coret 1, ini 2. Sehingga M-nya sama dengan 2 dikali 10. Diperoleh M sama dengan 20 kg. Sehingga jawabannya yang tepat adalah A. Soal berikutnya nomor 5. Perhatikan di sini ada celah pada sambungan rel kereta api yang fungsinya adalah sebagai ruang pemuaian. Jika panas maka akan memuai sehingga tidak menyebabkan relnya itu bengkok, begitu ya. Nah, perhatikan di sini besarnya pemuaian itu dirumuskan dengan delta L perubahan panjang sama dengan panjang mula-mula dikali alfa koefisien muai panjang dikali perubahan suhunya. Nah, di sini diketahui bahwa koefisien muai panjangnya alfanya itu 12 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Panjang mula-mula 10 meter, ini L0. Kemudian celahnya yang dibuat 3 mm. Nah, kemudian
Setelah menemukan informasi, rata-rata rentang suhu lingkungan tersebut 25 derajat Celcius. Nah, maka apabila suhunya naik hingga 40 derajat Celcius, berarti di sini delta T-nya adalah 15 derajat Celcius. Nah, maka apakah dengan pemberian ruang 3 mm itu nanti menyebabkan ruang pemuaiannya itu cukup atau tidak? Kalau tidak cukup berarti akan bengkok. Kalau cukup berarti tetap lurus begitu ya. Melengkung atau lurus, kita hitung delta L-nya. Delta L sama dengan panjang mula-mula 10 meter dikali alfanya 12 kali 10 pangkat negatif 6 dikali perubahan suhunya 15 derajat Celcius. Sama dengan, kalau kita hitung 10 kali 12, 120 dikali 15 itu 1800 dikali 10 pangkat negatif 6. Sama dengan, ini kalau diubah menjadi 1,8 kali 10 pangkat negatif pangkat 3 ya, pangkat 3 yang 1800 dikali 10 pangkat negatif 6. Kalau disatukan menjadi 10 pangkat negatif 3. 1,8 kali 10 pangkat negatif 3. Itu artinya meter ya. Artinya sama dengan 1,8 mm. Jadi relnya itu hanya memuai bertambah panjang sepanjang 1,8 mm, tidak mencapai 3 mm, sehingga relnya tetap lurus. Jadi jawabannya yang A, hanya bertambah panjang sebesar 1,8 mm. Soal nomor 6. Air alkali ya, di mana ya diklaim sebagai air minum yang lebih bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung pH yang tinggi dibandingkan air biasa yang pH-nya netral atau 7, begitu ya. Kemudian di sini diteliti ada beberapa air kemasan, ada K, L, dan M dan N dengan warna kertas lakmus merah dan biru untuk mengujinya. Perlu diketahui kalau pH di atas 7, maka nanti akan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, sama seperti yang yang air K ini. Biru, berarti ini pH-nya di atas 7, berarti ini basa ya, basa. Kalau merah, biru menjadi merah, berarti ini bersifat asam, pH-nya di bawah 7, yang ini di atas 7, yang ini di bawah 7. Yang M sama dengan yang K, basa juga. Sedangkan yang N ini tidak merubah warna kertas lakmus. Merah tetap merah, biru tetap biru. Jadi ini netral atau pH-nya sama dengan 7. Begitu. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya, maka pernyataan yang benar berkaitan dengan teks adalah yang A, air kemasan K memiliki sifat seperti alkali. Betul, karena di atas 7 cenderung basa. Yang memiliki pH di bawah 7, pernyataan di bawah 7 salah. Yang betul di atas 7. Kemudian yang B, air kemasan M, K dan M tadi bersifat sama ya, basa. Di sini yang membedakan adalah kalau M sifatnya alkali, basa, pH-nya di atas 7. Betul, jadi yang benar adalah yang B. Kita cek yang C. Air kemasan L memiliki sifat seperti alkali. Kita lihat yang L itu yang asam ini. Maka ini pH-nya di bawah 7. Berarti ini asam, bukan seperti alkali. Walaupun di sini cenderung asam, pH-nya salah kalau di atas 7. Sedangkan yang N itu netral, jadi tidak sama dengan alkali, sama dengan air biasa. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan di sini ada sepotong es krim, di mana es krim ini adalah campuran heterogen dari cairan
dan padatan terdispersi halus. Nah, jadi ini termasuk koloid kompleks. Nah, kalian bisa baca ke bawah. Yang diminta adalah dapat disimpulkan bahwa es krim termasuk. Yang betul adalah campuran. Tadi dikatakan merupakan campuran heterogen atau bisa juga masuk ke dalam koloid gitu ya. Soal nomor 8. Perhatikan bacaan ini. Yang diminta adalah kation. Kation itu adalah ion positif. Ditandai dengan muatannya bermuatan positif. Maka jawabannya yang A. Sedangkan kalau ion negatif itu adalah anion. Oke, ini negatif. Gitu ya. Jadi ada ion positif, ada ion negatif. Selanjutnya nomor 9. Ada gambar tentang ilustrasi dari hukum-hukum Newton. Kalau gambar 1, ini mobilnya berhenti mendadak, maka orangnya bisa terpelanting ke belakang. Ini hukum inersia, jadi hukum pertama Newton. Sama dengan yang gambar 3. Berhenti mendadak, maka bisa akan terjungkil ke depan gitu ya. Ini hukum pertama juga. Nah, yang berkaitan dengan hukum kedua Newton berarti 2 dan 4. Tentang gerak benda. Benda bergerak, ini juga benda bergerak. Jawabannya adalah 2 dan 4. Berikutnya soal nomor 10. Ada gerobak didorong oleh Rifki dan ditarik oleh Nisa dengan gaya yang searah ke depan. 150 dan 100. Oke, besarnya gaya untuk menggerakkan gerobak tersebut adalah karena searah maka dijumlahkan sehingga menjadi 250. Jawabannya adalah D. Demikian pembahasan soal bagian yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.